Seorang pemimpin yang sudah disumpah dengan nama Allah dan disumpah atas nama Al-Quran, kok masih dilanggar? Bukan aparat lagi yang turun tangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, kita sebagai umat Islam mengetahui tentang yang namanya sumpah. Bagaimana sumpah tersebut atas nama Allah, demi Allah, atau wallahi, billahi. Tapi sumpah itu ternyata dilanggar. Nah, tujuan kali ini sumpahnya para pejabat, sumpahnya para petinggi, ya mulai dari presiden, menteri-menterinya, DPR-nya, ya MPR-nya, kemudian gubernurnya, bupatinya, camatnya, lurahnya, sampai RW-nya, RT-nya, disumpah atas nama Allah. Biasanya dalam pemerintahan itu kalau disumpah seperti ini bunyinya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai ini, contohnya sebagai gubernur, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai DPR, sebagai bupati, sebagai wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Biasanya begitu kan? Nah, ini sumpah biasanya yang dibacakan oleh orang yang menyumpahnya dan diikuti oleh para calon-calon pemimpin. Itu sumpah demi Allah. Dan di atasnya juga Al-Quran. Ia akan menjalankan dengan seluruh-seluruhnya, berbakti kepada masyarakat, rakyat, nusa dan bangsa. Tapi seiring berjalannya waktu, terjadi, yaitu yang namanya korupsi. Kemudian kerjanya nggak benar, tapi gajinya jalan terus. Tunjangan ini sekian puluh juta, tunjangan rumah, tunjangan beras, tunjangan listrik, tunjangan bensin, ya itu sekian puluh juta. Dikalkulasikan ternyata sampai 100 sekian juta. Nah, setelah mereka disumpah, kerjanya nggak benar. Yang ada, ya mohon maaf ya, walaupun tidak semuanya, ada yang baik banyak, ada yang korupsi. Ya. Apa sih penyebabnya korupsi itu? Ternyata penyebab dari korupsi itu adalah tipisnya iman seseorang yang duduk di kepemimpinannya, yang duduk di kursi kebesarannya. Imannya setipis tisu, berbeda waktu menyalonkan, nanti saya kalau jadi begini, begini, begitu. Kalau saya jadi nanti saya jalanan ini akan saya cor biar bagus. Nanti kalau saya jadi, saya akan usulkan, saya akan usahakan, harga itu akan saya turunkan, bensin akan saya turunkan, seumpama. Biasanya kan begitu ya. Ternyata setelah dia itu disumpah, korupsinya gila-gilaan. Kata Pak Mahfud MD, tunjangan DPR itu luar biasa. Kalau masih korupsi ya berarti ya nemen. Faktor korupsi itu apa? Ternyata gaya hidup. Pengen punya ini, mobilnya miliaran. Pengen punya rumah, rumahnya miliaran harganya. Ya itulah. Sehingga dia itu berbuat korupsi. Ternyata gaya hidupnya yang dituruti, nafsunya tidak kuat ditahan. Disitulah yang disebut imannya tipis, lebih tipis daripada tisu. Nah, di sini. Padahal sumpah yang tadi itu kemudian dilanggar. Nah, ini Allah yang akan mengurusnya. Dosanya besar. Orang yang sumpah dengan sengaja, ya, pakai seragam rapi, ternyata. Terus solusinya bagaimana? Ya solusinya yaitu ditanamkan takwa itu di dalam hati kita, apalagi sebagai pemimpin. Ya, pemimpin tuh nggak lama, jangankan jabatan, hidup juga nggak lama kok. Ya solusinya ya harus takwa. Takwa itu apa? Ya takwa itu ya takut sama Allah lah. Ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya.
Apa larangan Allah? Ya salah satunya ya korupsi itu ya ditinggalkan, karena itu dilarang oleh Allah. Kemudian apa yang diperintahkan Allah? Sholat. Kalau orang rajin sholat, tekun sholatnya, mendekatkan diri kepada Allah, dia akan takut berbuat kesalahan. Dia akan takut berbuat yang namanya korupsi. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu apa? Iman itu yakin. Yakin bahwa siksaan Allah itu ada. Yakin bahwa rahmat Allah itu ada. Yakin bahwa adab Allah itu ada. Nah, kalau kita yakin ke sana, bagi seorang pemimpin, kita tidak akan melakukan yang namanya merugikan rakyat, merugikan bangsa negara Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini dipimpin oleh para pemimpin yang amanah, benar-benar bertanggung jawab, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar mengayomi, mengurus, dan benar-benar bekerja untuk kemakmuran rakyatnya. Semoga Indonesia ke depannya tambah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.